wabarakatuh. Saya Widya Prameswari Pertiwi dari kelas 6C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kali ini saya akan membuat suatu video simulasi mengajar ketika saya menjadi seorang guru dan melakukan suatu pembelajaran di dalam kelas. Dan ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah retorika. Lalu, membuat simulasi mengajar untuk apa? Ya karena saya adalah calon seorang guru. Mudah-mudahan. Simak videonya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum Ibu mulai, silakan untuk Unti sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu akan periksa kehadiran terlebih dahulu ya. Aksen Kairullah, ada Bu. Indra Suraya, Ada Bu. Sutisna, Ada Bu. Maman Suramat, Ada Bu. Jujun Junaidi. Ada Bu. Hadir, sekarang yang perempuannya. Umur Munaro, Hadir Bu. Susi Susilawati. Hadir Bu, saya hadir. Baik, hadir semuanya ya. Nah, sebelumnya ada sedikit cerita dari Ibu sebagai permulaan pada pertemuan kita pada kali ini. Jadi begini ceritanya, disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Pada siang hari, ada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang bersiap untuk masuk menuju ke kelas 10 IPA 10. Nah, siswa SMA kelas 10 yang memang masih pada masa peralihan dari tingkat SMP belum bisa beradaptasi dengan baik pada saat itu. Maka kebisingan pun terjadi di dalam kelas tersebut sehingga membuat semua siswa tidak dapat menyadari bahwa sudah ada guru yang hendak masuk dan sedang berdiri di depan pintu. Sebut saja Ibu Widi. Ibu Widi itu masuk ke dalam kelas dengan sikap tenang dan membiarkan siswanya menyadari keberadaannya dengan sendirinya. Beberapa siswa yang menyadari langsung menghentikan kebisingannya, sehingga tersisa 5 siswa saja yang masih asik bercanda dengan temannya. Ibu Widi duduk di kursinya dan masih dengan tenang menunggu siswanya berhenti bercanda. Ketika kebisingan itu sudah berubah menjadi keheningan, Ibu Widi memulai pertemuannya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Ibu Widi. Dan semua siswa pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Widi bertanya, bagaimana anak-anak? Ngobrolnya sudah selesai? Dan semuanya pun menjawab, sudah Bu. Dan tentu saja dengan nada yang ketakutan karena masih takut Ibu Widi memarahi mereka semua. Baik, jika sudah selesai, sekarang giliran Ibu yang mau ngobrol dengan kalian. Lanjut Ibu Widi. Sebelumnya, Ibu persilakan kalian untuk mengumpulkan buku catatan kalian dan simpan di atas meja masing-masing. Semua siswa panik dan takut karena tidak tahu apa yang akan Ibu Widi lakukan kepada mereka. Tapi sambil dengan menyimpan bukunya masing-masing di atas meja. Baik, sekarang Ibu akan mulai ulangan harian pada pertemuan kali ini. Kata Ibu Widi. Sosok jawab. seperti ini. Ya, tentu saja mereka hanya bisa melakukan kata-kata seperti itu. Mereka semua kaget. Dan Ibu Widi pun menjawab, iya, Ibu kan sudah memberitahu ketua kelas kalian untuk menyampaikan ini. Tapi Ibu, kami belum diberitahukan hal itu. Bagaimana bisa? Padahal Ibu sudah mengingatkan kepada Karena kejadian tersebut, akhirnya kelas tersebut kembali ribut. Kebisingan terjadi di dalam kelas karena mereka hanya bisa menyalahkan ketua kelasnya itu yang tidak bisa menyampaikan informasi mengenai undangan pada hari itu. Semua siswa hanya mengeluarkan kata-kata dengan kalimat seperti ini. Apa sih? Gak kasih tahu semuanya. Gimana sih? Ada info undangan kok gak buru-buru kasih tahu? Gimana sih? KM, gimana kalian gak benar? Ibu Widi masih bersikap tenang
Dari cerita tersebut, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Harus menjaga amanat, Bu. Ada yang lain? Ada, Bu. Iya. Jangan banyak alasan, Bu. Jangan banyak alasan. Iya, bisa. Baik, dua pendapat teman kalian semuanya tadi benar. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil pada cerita tadi adalah bahwa setiap diberi suatu amanat atau suatu kepercayaan mengenai informasi, kita harus dapat menjaga amanat tersebut. Dan jangan lupa untuk menyampaikan informasi atau amanat tersebut. Selain itu, kita juga jangan terlalu menyalahkan orang lain. Karena setiap orang pasti memiliki sifat lupa. Jadi, kita sebagai manusia harus bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan setiap kesalahan orang. Nah, sekarang Ibu akan masuk atau akan mulai pada pembahasan materi. Sebelum itu, apakah dari kalian ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ada, Bu. Mengenai tentang apa? Lupa, Bu. Baik. Tadi Ibu tanya, kalian bilang ingat. Terus Ibu tanya lagi, kalian bilang lupa. Jadi Ibu ulas sedikit saja ya. Minggu lalu itu kita membahas mengenai cerita hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya, mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang secara lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga suatu mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai bentuk hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Nah, setelah ini kalian silahkan buka kembali catatan pada pertemuan minggu yang lalu. Bisa? Bisa, Bu. Silakan, Bu. Sekarang Ibu akan memberitahukan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pertemuan materi kali ini. Yang pertama adalah kompetensi inti. Nah, jadi kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya, Ibu akan menuliskan mengenai kompetensi dasar pada materi kali ini. Kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasarnya itu ada dua. Yang pertama, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam sebuah teks negosiasi lisan maupun tertulis. Yang kedua, menganalisis isi, struktur yang terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Lalu, apa sih yang disebut dengan teks negosiasi? Pengertian dari teks negosiasi adalah suatu interaksi sosial yang bertujuan untuk dapat mencapai suatu kesepakatan yang terjadi di antara pihak-pihak yang memang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan suatu negosiasi ini mempunyai hak terhadap hasil yang nanti akan disepakati.
pertama, memberikan hak kepada masing-masing pihak atas hasil akhir yang didapatkan. Selanjutnya yang kedua, tercapainya kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Fungsi tersebut hanya bisa berjalan apabila negosiasi dilakukan dengan baik melalui sebuah tulisan. Agar negosiasi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kaidah kebahasaan yang tepat agar lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks negosiasi. Nah, ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan dengan dalam kurung saling menguntungkan kedua pihak. Yang kedua, mengarah pada tujuan yang praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan suatu sarana untuk mencari suatu penyelesaian. Selanjutnya, berbicara mengenai struktur kompleks dari sebuah negosiasi. Terdapat 7 unsur yang menyusun suatu negosiasi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur tersebut adalah orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Untuk unsur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan suatu kalimat pembuka yang biasanya terdiri dari ucapan salam dan fungsinya adalah untuk memulai suatu negosiasi. Dan yang kedua yaitu permintaan. Permintaan ini adalah suatu hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh seorang pembeli. Yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan ini adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat ada penawaran. Penawaran ini adalah puncaknya dari sebuah negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling melakukan tawar-menawar. Yang kelima ada persetujuan. Persetujuan ini adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu negosiasi yang tadi sedang dilakukan. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah pembelian. Pembelian ini adalah keputusan dari konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Dan yang terakhir penutup. Penutup ini adalah kalimat penutup, biasanya ucapan salam ataupun terima kasih. Itu saja pembahasan materi pada hari ini. Selanjutnya apakah ada yang kalian ingin tanyakan sama Ibu? Iya. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui secara nyata bahwa itu adalah sebuah negosiasi? Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi begini, di dalam kehidupan nyata atau yang terjadi di sekitar kita, negosiasi ini lebih kental atau lebih erat kaitannya dengan hubungan antara seorang pembeli dengan pedagang. Jadi, berkaitan dengan suatu produk yang diperjualbelikan. Contoh sederhananya mungkin saja kalian pernah melihat atau bahkan memang sudah mengalaminya langsung. Nah, karena tadi yang bertanya itu adalah Asep, jadi Ibu beri contoh tentang Asep ya. Begini, ketika Asep dan Ibu Asep pergi ke pasar untuk membeli pakaian, mengajukan suatu harga kepada Ibu Asep. Ketika Ibu Asep merasa bahwa harga tersebut cukup tinggi, maka Ibu Asep akan melakukan suatu tawar-menawar dengan penjual tersebut. Ketika proses tawar-menawar tersebutlah yang disebut sebagai proses negosiasi. Negosiasi atas apa? Negosiasi dengan siapa? Negosiasi atas harga untuk melakukan suatu tawar-menawar tersebut dilakukan oleh Ibu Asep dengan penjual pakaian tersebut. Jadi, adanya suatu tawar-menawar tersebutlah yang dapat kita mengetahui bahwa itu sedang terjadi sebuah negosiasi. Hingga pada keputusan akhirnya, Ibu Asep sebagai konsumen dapat membuat suatu keputusan. Apakah setuju dengan harga tersebut atau justru tidak setuju? Jika setuju atau jika Ibu Asep setuju, maka pakaian tersebut akan jadi dibeli dengan harga yang sudah ditawar tadi, dan itu sudah dalam kesepakatan bersama. Jika Ibu Asep tidak menyetujuinya, maka Ibu Asep akan mengakhiri negosiasi tersebut dengan catatan tidak jadi membelikan pakaian untuk si Asep gitu. Sehingga Asep pun tidak akan memiliki pakaian baru atau tidak akan mempunyai
baju baru. Ibu Asep tidak jadi membeli pakaian tersebut karena negosiasinya tidak dapat disepakati bersama. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan mengulas sedikit kembali mengenai cerita yang tadi Ibu sampaikan pada awal pertemuan. Apakah ada yang masih ingat dengan cerita yang Ibu sampaikan tadi? Masih, Bu. Jika tadi memang kalian masih ingat mengenai cerita yang Ibu sampaikan, cerita tersebut juga sebenarnya terdapat suatu negosiasi. Negosiasi yang terjadi di antara seorang siswa dengan gurunya. Negosiasi untuk apa? Negosiasi untuk mengundur atau menunda jadwal ulangan harian. Bagaimana? Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Jika sudah mengerti, Ibu akan memberitahukan mengenai tugas minggu depan. Jadi, materi pada hari ini kan sudah Ibu sampaikan semuanya. Nah, untuk itu, pada pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian untuk membuat suatu teks negosiasi. Tidak perlu panjang, tidak perlu terlalu pendek juga, sedang-sedang saja. Ya, Bu. Semampu kalian, sesuai dengan pemahaman kalian mengenai bagaimana sih contoh atau teks negosiasi tersebut. Tugas itu akan Ibu periksa pada minggu depan. Dapat dimengerti? Iya, Bu. Ya, pertemuan kali ini Ibu akhiri. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu dan jangan lupa untuk nanti di rumah buka kembali buku catatannya ya. Iya, Bu. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya. Iya, Bu. Nah, itulah video simulasi mengajar saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.